Kalau ada Kristus dalam setiap kehidupan kita, maka hidup kita akan jadi enak. Hidup kita tidak akan lagi berat. Kalau kita memiliki Kristus, maka kita punya segala-galanya. Shalom, anak-anak Bapa yang sangat dikasihinya. Kembali lagi dalam program Good News Devotion Today by Grace of Christ Community Church Surabaya. Kita sangat dikasihi secara mendalam di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dialah kasih karunia itu, dialah kasih itu, dan kita percaya bahwa kita sangat dikasihi, kita sangat dikasihi, dan Bapa membuktikan, Bapa mendemonstrasikan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita di atas kayu salib. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu adalah bukti demo kasih Bapa yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Roma pasal 5 ayat 7 sampai yang ke-9. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Bapa menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Bapa. Jadi Dia mati buat kita, Dia tanggung dosa kita, Dia kalahkan maut, Dia kalahkan dosa. Yang menghambat hubungan kita dengan Bapa adalah dosa dan maut. Maka dari itu Yesus turun ke dunia, Dia tanggung maut, Dia tanggung dosa. Bukan hanya ditanggung, Dia kalahkan maut itu. Maka Dia berkata, "Hei maut, di manakah sengatmu?" Dia sudah mengalahkan dosa, Dia sudah mengalahkan maut itu, supaya tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita dari kasih Bapa. Dan kita percaya kita bisa mengasihi karena itu adalah perintah Bapa, supaya kita bisa saling mengasihi. Di dalam diri manusia tidak ada kasih. Kita bisa mengasihi karena ada kasih Bapa yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Karena ada Yesus sang kasih karunia itu, Yesus sang kasih itu yang ada dalam setiap kehidupan kita, maka kita pasti bisa mengasihi. Kita percaya kita pasti bisa mengasihi. Kita sangat dikasihi oleh Tuhan dan kita bisa mengasihi sesama. Karena itu adalah perintah Bapa supaya kita saling mengasihi. Kemudian yang ketiga adalah kita sangat diberkati. Di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 13 dan 14, begini bunyi firman Tuhan. Sebab ketika Bapa memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, apa janji Bapa? Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ini adalah janji Bapa kepada Abraham. Bapa akan memberkati Abraham berlimpah-limpah dan membuat Abraham sangat banyak. Dan kita buka di dalam Galatia 3 ayat yang ke-29. Galatia pasal yang ketiga ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Bapa. Saya, para pendengar, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kita adalah milik Kristus. Kita adalah keturunan Abraham. Maka kita berhak menerima janji Bapa. Janji yang mana? Janji yang tadi di dalam Ibrani 6. Kita diberkati berlimpah-limpah. Sama seperti doa Yabes, biarlah Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerah kita. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat semuanya berhasil. Karena Tuhan mau ada visi yang mulia, ada tujuan yang mulia supaya kita diberkati. Yaitu kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang. Khususnya di masa pandemi ini, Tuhan mau kita bisa menjadi berkat supaya orang di luar sana bisa melihat Kristus. Kita menjadi display Kristus dimanapun kita berada. Jadi orang-orang di luar sana bisa melihat Kristus dalam setiap kehidupan kita. Bukan lagi melihat kita, tetapi mereka melihat Kristus. Kristus yang nampak, Kristus yang keluar dari setiap kita. Berkat itu enak. Kenapa berkat itu enak? Karena ada K di tengahnya. Kalau K-nya saya ambil jadinya berat. K itu adalah Kristus. Kalau ada Kristus dalam setiap kehidupan kita, maka hidup kita akan jadi enak. Hidup kita tidak akan lagi berat. Kalau kita memiliki Kristus, maka kita punya segala-galanya. Kita komplit. Jesus is enough. Yesus cukup dalam setiap kehidupan kita. Jadi percayalah, kita pasti diberkati karena ada tujuan mulia supaya kita bisa menjadi berkat. Apapun yang kau kerjakan, biarlah Tuhan semua yang memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan Kau sangat mengasihi kami. Kau membuktikan kasih-Mu yang sangat besar, kasih-Mu yang begitu luar biasa dengan Kau mati dan kayu salib, menanggung dosa dunia, menjadi juru selamat dunia. Kami mengucap syukur Tuhan Kau sudah tanggung maut, Kau sudah kalahkan maut, Kau sudah tanggung dosa, sehingga tidak ada satupun lagi yang bisa menghalangi kami dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya kami pasti diberkati, supaya kami bisa menjadi berkat, supaya Kristus nampak dalam setiap kehidupan kami. Kami menjadi display Kristus dimanapun kami berada. Berkati semua pendengar yang mendengarkan ini, biarlah anugerah-Mu melimpah, biarlah Injil Kabar Baik ini memerdekakan setiap kami, Injil Kabar Baik ini memberkati setiap kami, memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa kami mengucap syukur dan kami percaya berkat-Mu melimpah buat semua yang mendengarkan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.